Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone. RRI Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Dialog RRI Bone untuk edisi 29 Agustus 2024. Kali ini kita sangat berbahagia karena berkesempatan untuk menerima kunjungan Bapak Kapolres Bone, Bapak KBP Erwin Syah SIK MH. Kita akan berdiskusi membahas terkait dengan topik strategi pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bone. Nanti Anda juga boleh berinteraksi dengan Pak Kapolres di 0481214444. Acara pada siang hari ini juga kami siarkan langsung melalui channel YouTube kami RRI Bone dan juga Facebook kami di RRI Bone. Nanti juga Anda boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar di sana ya. Jadi selain mendengarkan juga menonton sekaligus. Baik Pak Kapolres, selamat siang, selamat datang di RRI Bone Bapak. Iya, selamat siang Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Saya tahu sekarang hari ini jadwal Pak Kapolres sangat padat ya. Sangat padat. Sangat padat alhamdulillah. Tapi meskipun bangun pukul 4 subuh tetap segar loh ini penampilannya. Tetap segar. Habis olahraga pagi tadi. Masya Allah. Jadi memang rutin olahraga ya Pak Kapolres ya. Alhamdulillah, insya Allah olahraga terus. Setiap minggu, setiap pada waktu. Itu yang kemudian menjadikan Bapak selalu bugar untuk beraktivitas dengan begitu padatnya ya. Iya. Masya Allah. Termasuk kemudian menghadapi Pilkada Serentak 27 November mendatang. Nah, pendengar, Pak Kapolres kurang lebih sebulan bertugas di Bone, kemudian dihadapkan pada event besar Pesta Demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, yaitu Pilkada. Eskalasinya pun juga sudah mulai tampak begitu ya. Dan kemarin merupakan tahapan pendaftaran dan macet Pak Kapolres. Ini mungkin nanti akan saya share ke Bapak. Ini kayaknya perlu ada penanganan terkait dengan kemacetan di Ahmad Yani gitu ya. Karena hari ini juga akan ada lagi satu, meskipun tadi tidak terlalu ramai, tapi jadi sore nanti juga bisa mengganggu pengguna jalan yang ingin melintas di sekitar Ahmad Yani. Tapi saya perlu tahu Pak Kapolres, sejauh ini bagaimana kesiapan Polres Bone dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 Pak? Iya. Baik, perlu kami sampaikan kepada para pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, bahwa saya hadir di sini selaku Kapolres Bone, tentunya menyampaikan terkait dengan strategi pengamanan yang kita laksanakan dalam rangka untuk menghadapi tahapan Pilkada tahun 2024 ini, khususnya yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Bone. Ada beberapa langkah-langkah kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, mulai dari saat pra, kemudian pada saat dan pasca juga nantinya. Saat pra ini tentunya beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam rangka untuk menghadapi tahapan Pilkada ini. Yang pertama, melaksanakan kegiatan rapat koordinasi internal dalam rangka untuk menentukan cara bertindak di lapangan, menyamakan visi dan misinya kita secara internal untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan tahapan Pilkada ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan latihan praoperasi. Dengan kita melibatkan beberapa personel yang memang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pengamanan Pilkada ini. Untuk kita memberikan pembelajaran materi pemahaman kepada personil kita yang ada di lapangan, sehingga nantinya pada saat memasuki tahapan tentunya personil kita sudah dibekali, sudah siap gitu dengan keterampilan, dengan pemahaman, dengan standar operasional prosedur, sehingga pada saat memasuki tahapan yang saat ini kita laksanakan, personil kita sudah siap di lapangan. Kemudian kita melaksanakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral. Ini kita melibatkan semua pihak, dengan melibatkan pemerintah daerah, melibatkan instansi terkait, melibatkan partai politik pun juga kita libatkan. Kemudian seluruh personil yang terlibat dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan tahapan Pilkada ini pun kita libatkan. Sehingga pada kesempatan itu seluruh instansi terkait memberikan masukan, saran terkait dengan cara bertindak di lapangan, strategi yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pengamanan. Termasuk juga kita laksanakan deklarasi, deklarasi damai terkait dengan Pilkada damai, pilkada yang sejuk, aman, bermartabat di wilayah Kabupaten Bone ini. Sehingga itulah yang menjadi komitmen kita bersama, kesiapan kita bersama dengan instansi terkait,
kemudian juga ditambahkan dengan partai politik sebagai pengusung dari pasangan calon yang nantinya akan ikut berkontestasi, sebagai komitmen kita bahwa kita kawal bersama-sama. Kita ciptakan suasana yang aman, damai, sejuk tahapan pilkada ini. Luar biasa. Jadi secara komprehensif sudah diatur sedemikian rupa Pak Kapolres. Ada jaminan Pak Kapolres bahwa akan kami kawal pilkada ini seaman-amannya sehingga tercipta suasana yang kondusif. Betul. Dan sebagai keamanan luar biasa. Bahkan juga tempo hari saya saksikan juga ada simulasi ya Pak. Betul. Kapolres ya. Betul. Jadi kita melaksanakan simulasi. Simulasi ini kita laksanakan pada saat itu apel gelar pasukan. Tahapan pra sudah kita laksanakan menunjukkan bahwa kita sudah siap. Kemudian kita melaksanakan kegiatan gelar pasukan, menunjukkan kesiapan personil kita. Kita gelarkan semua personil, baik dari instansi terkait, dari pemerintah daerah, dari TNI, dari Polri, termasuk juga dari mitra kamtibmas yang lain, termasuk juga pergelaran sarana dan prasarana. Kemudian kita menyampaikan bahwa bagaimana mekanisme pengamanannya kita laksanakan, kesiapan sarpras, kesiapan personel, termasuk juga bagaimana kita menghadapi situasi-situasi, mulai daripada skala hijau, skala kuning sampai dengan skala merah. Skala hijau situasi sangat-sangat normal, artinya seluruh aktivitas kegiatan masyarakat kita berjalan secara normal. Sektor ekonomi, politik, ideologi, budaya itu berjalan secara normal. Situasi kuning berarti ada peningkatan eskalasi, sehingga mengharuskan untuk kita harus turun ke lapangan dan kemudian kita mengawal aksi menyampaikan pendapat. Kemudian masyarakat kita turun ke jalan, kita harus kawal secara bersama-sama. Ketika situasi merah, maka kita harus menyiapkan personil yang memang sudah kita persiapkan dengan lengkap dengan perlengkapan sarana dan prasarana. Tentunya kita menginginkan supaya itu tidak harus berbenturan dengan petugas, tidak harus berhadapan langsung dengan petugas. Silakan Anda menyampaikan aspirasi itu secara sehat, kemudian secara demokrasi, tanpa harus mengganggu ketertiban umum yang ada. Jadi sudah sampai pada tahap bagaimana menyiapkan situasi yang separah-parahnya begitu ya, sampai zona merah tadi. Sampai zona merah tadi sudah disiapkan gitu ya. Lalu Pak Kapolres, saya sempat baca kemarin beritanya untuk pendaftaran kemarin Pak Kapolres sebenarnya menyiapkannya 45 sekian, tapi ternyata ditambah 140 sekian begitu ya. Pertimbangannya apa Pak Kapolres? Kita melihat kenapa, karena kita bergerak berdasarkan informasi yang ada di lapangan. Jadi perkuatan personil, kemudian perkuatan sarana dan prasarana itu kita siapkan sedemikian rupa. Itu berdasarkan dengan perkembangan situasi yang ada di lapangan. Ketika kita mendapatkan informasi bahwa paslon ini akan melakukan pendaftaran dengan membawa massa yang demikian banyak, tentunya harus kita sesuaikan dengan kondisi personil kita yang ada di lapangan. Kita bersama-sama dengan instansi terkait, ada dari TNI, ada dari Linmas, pemerintah daerah, kemudian ada di Polri. Secara bersama-sama kita kawal, mulai dari titik pemberangkatan kita kawal, sepanjang jalur yang dilintasi juga kita kawal, sampai dengan mereka di tempat KPU untuk mereka melakukan pendaftaran juga kita kawal. Demikian halnya kembalinya pun juga kita kawal. Kita pastikan bahwa mereka berangkat dari titik awal, dikawal, di jalan kita pastikan aman. Kemudian sampai dengan di titik KPU pun juga kita pastikan aman, sampai dengan kembalinya. Dan bahkan ada kegiatan deklarasi pun yang mereka laksanakan di masing-masing titik dari tim pemenangan. Ada yang di wilayah kecamatan, jadi bukan hanya terfokus di dalam kota, ada titik-titik tertentu yang ada di kecamatan mereka melaksanakan deklarasi. Itu pun juga kita kawal, itu pun juga kita kawal. Kita sampaikan personel yang ada di lapangan, para kapolsek untuk mempersiapkan personil yang ada di sana, karena wilayahnya adalah wilayah kecamatan, untuk siap dalam rangka untuk mengawal deklarasi yang mereka laksanakan. Artinya memang personil Polres Bone standby ya Pak Kapolres ya? Kita 1 kali 24 jam. Luar biasa, luar biasa. Personil yang disiapkan ada berapa Pak? Kalau Polresnya sendiri itu ada 805 personil, dan kemudian untuk yang melaksanakan kegiatan pengamanan langsung itu ada 687 personil, dan ini pun juga ada beberapa pembagian yang kita siapkan. Ada 70 personil yang sifatnya nanti siaga zona. Artinya kita ini Bone ini luas. Betul. Bone ini ada 27 kecamatan, 26 polsek. Penduduknya juga sangat banyak. Ada 800 sekian ribu penduduk. Kemudian kita jumlahnya hanya 1027 personil secara keseluruhan. Sehingga siaga polsek zona pun kita persiapkan. Ketika dalam kota ini aman dan kemudian ada salah satu wilayah di kecamatan yang memerlukan personil, personil siap untuk kita backup, kita dorong ke sana. Polsek memerlukan bantuan, kita siapkan. Ada 70 personil yang kita siapkan untuk dalam rangka untuk siaga zona. Ketika
salah satu wilayah polsek kekurangan personil dan membutuhkan bantuan personil, kita dorong ke sana untuk siaga itu. Dan kemudian juga ada yang sifatnya power on hand. Power on hand ini adalah kekuatan full yang lengkap dengan perlengkapan yang ada, dan kemudian juga mereka sudah dibekali dengan keterampilan yang ketika situasi zona merah, nah itu mereka yang siap untuk turun ke lapangan dengan siap keterampilan yang mereka miliki, siap perlengkapan yang mereka miliki. Nah, tentunya kita akan turunkan untuk menghadapi yang situasinya merah. Tapi kita tidak berharap itu kita turunkan. Kita tidak berharap. Insya Allah Pak Kapolres, saya yakin dan percaya bahwa ke depan Pilkada di Bone itu akan aman, damai dan terlaksana dengan tertib ya. Tentu dengan sinergitas kita bersama ya Pak Kapolres ya. Baik. Lalu sudah adakah kemudian semacam rencana ke depan akan seperti apa pengamanan di TPS? Ada berapa personil Polri yang disiapkan di tiap-tiap TPS, Pak Kapolres? Iya, tahapan pilkada ini kan cukup panjang. Ini baru tahapan awal, tahapan pendaftaran. Masih ada tahapan-tahapan lagi berikutnya. Kampanye termasuk. Iya, jadi semua tahapan-tahapan itu kita sudah siapkan personil. Sudah kita siapkan personil untuk nanti akan kita terjunkan dalam rangka untuk mengawal tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pilkada ini. Mulai dari tahapan pendaftaran, kemudian nanti akan ada tahapan penetapan pendaftaran, dan kemudian nanti akan ada kampanye, pendistribusian logistik, kemudian pengamanan di TPS, sampai dengan nanti penetapan paslon dan kemudian pelantikan. Semuanya sudah kita siapkan personil secara lengkap di masing-masing tahapan-tahapan ini. Dan kemudian yang paling penting sebenarnya adalah pada masa kampanye dan kemudian pada masa penghitungan suara di TPS, termasuk pendistribusian logistik. Kenapa kan ini menjadi sangat-sangat penting untuk harus kita kawal. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya puncaknya dari pelaksanaan kegiatan pilkada yang kita laksanakan. Iya. Betul. Jadi memang sebenarnya sudah terorganize dengan baik begitu ya, sampai kemudian di proses penghitungan suara pun gitu ya. Tapi dari tahapan-tahapan ini yang perlu mendapat penanganan khusus itu di tahapan yang perlu mendapatkan penanganan khusus adalah pertama adalah kampanye. Kenapa? Karena kampanye ini mereka akan menyampaikan visi misi program, mengajak kepada masyarakat untuk supaya bisa memilih nantinya dengan program-program mereka yang mereka tawarkan, sehingga masyarakat tentunya nanti akan ada peningkatan mobilisasi di jalan, di titik-titik tertentu. Mereka akan hadir di sana untuk mendengarkan bagaimana penyampaian visi misi dan program daripada masing-masing paslon. Kemudian setelah masa kampanye ini ada pendistribusian logistik. Logistik ini sebagai salah satu instrumen yang akan digunakan oleh warga masyarakat kita yang akan memilih. Sehingga ini harus kita kawal. Ini harus kita pastikan aman sampai dengan di titik TPS, sampai dengan dilakukan penghitungan. Kemudian nanti kembalinya pun juga akan kita kawal dan memastikan bahwa itu betul-betul berjalan dengan lancar. Tidak ada persoalan-persoalan kaitannya dengan itu. Dan kemudian juga yang paling penting adalah pada tanggal 27 November, satu hari melaksanakan masyarakat kita hadir di TPS-TPS yang sudah dipersiapkan oleh KPU. Ada 1266 TPS kalau tidak salah. Itu akan ditempatkan dengan kita melakukan identifikasi terkait dengan semua titik TPS ini. Ada yang skalanya rawan, ada yang kurang rawan, dan ada yang sangat rawan. Itu sudah dipetakan ya Pak Kapolres? Kami sudah memetakan titik-titik itu, kami sudah mengidentifikasi itu, sehingga kita harus menyesuaikan bagaimana perkuatan personil yang akan kita dorong ke sana. Sehingga nanti kita berharap bahwa tahapan-tahapan krusial ini, tentunya harapan kita bahwa dengan kesiapsiagaan kita, Polri, TNI, pemerintah daerah, Linmas, dan kemudian didukung seluruh komponen bangsa, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, parpol, partai politik, dan termasuk juga paslon, untuk kita bersama-sama mengawal satu visi, satu semangat yang sama dalam rangka untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, sejuk, bermartabat di wilayah Kabupaten Bone. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang sudah diatur dengan sangat-sangat komprehensif ya. Jadi sebenarnya Polres Bone sudah memetakan potensi-potensi konflik ya di beberapa kecamatan ya. Tapi sepanjang pelaksanaan pilkada di Bone, Pak Kapolres, saya sih melihat semuanya berjalan dengan aman begitu ya. Tapi kita memang tidak boleh lengah ya Pak ya. Kita harus waspada, termasuk kemudian Bapak sudah mengambil langkah-langkah preventif dengan menyiapkan personil dan bahkan sudah membekalinya gitu ya dengan keterampilan yang memang dibutuhkan. Jadi apa yang kemudian menjadi penting untuk sama-sama kita tanamkan dalam jiwa kita, termasuk kemudian ke pasangan paslon calon gitu, yang kemudian harus memastikan bahwa seluruh pengikutnya itu
bisa bersama-sama memastikan bahwa pilkada kita berjalan dengan damai dan aman begitu? Ya, kita berharap bahwa seluruh elemen bangsa, seluruh komponen bangsa, termasuk juga pasangan calon, Iya. maupun simpatisan maupun parpol, semuanya bertanggung jawab. Pilkada ini adalah kita. Iya, betul. Tanggung jawab kita bersama, dari kita untuk kita. Kenapa? Karena ini akan menentukan masa depan bangsa dan negara, masa depan Kabupaten Bone 5 tahun yang akan datang. Sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita hadir dan kemudian melakukan pengawalan secara bersama-sama. Stabilitas menjadi kunci. Stabilitas keamanan menjadi faktor-faktor yang sangat penting. Kemudian kita harus kuatkan sinergitas, kolaborasi dan kerjasama oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka untuk mengawal ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami informasikan bahwa pilkada ini memang merupakan suatu arena kontestasi, pesta demokrasi yang memang sudah diatur di dalam undang-undang. Sehingga mau tidak mau harus kita laksanakan. Kenapa? Karena akan melahirkan pemimpin. Dan tahun ini akan menjadi tahun ujian bagi kita bersama. Tahun ini adalah tahun politik. Sepanjang sejarah bangsa Indonesia baru pertama kali dilaksanakan pemilu dan pemilu kada di tahun yang sama. Sehingga menjadi tantangan buat kita semua. Untuk kita harus melewati ini. Untuk kita harus laksanakan ini dengan aman, damai, sejuk, bermartabat di wilayah Kabupaten Bone. Kita harus menghargai perbedaan itu dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan persaudaraan inilah yang nantinya akan menjadi kekuatan kita dalam rangka untuk menepis kaitannya dengan perbedaan-perbedaan yang berujung terhadap gesekan sosial, konflik sosial. Kita juga harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga Pancasila, kita jaga undang-undang, kita jaga Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian juga yang paling penting bahwa kita harus bersatu. Kita harus menguatkan persatuan dan kesatuan persaudaraan kita dalam rangka untuk menghadapi ini. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan itu sifatnya hanya sesaat, tapi persatuan dan kesatuan itu adalah selama-lamanya. Sehingga inilah yang harus menjadi pegangan kita bersama untuk kita hadir secara bersama-sama dan kemudian mengawal ini secara bersama-sama, sehingga insya Allah akan melahirkan pemimpin yang menjadi harapan kita bersama untuk kemajuan masyarakat bangsa dan negara, terutama di Kabupaten Bone. Dan Anda melihat kondisi itu sudah dipahami dengan baik oleh para paslon? Insya Allah sudah dipahami oleh para paslon. Kami yakin dan percaya bahwa paslon ini adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, memiliki wawasan yang sangat-sangat luas. Mereka juga menginginkan Bone ini lebih maju, lebih sejahtera. Tentunya mereka akan bersaing secara sehat. Kemudian juga menyalurkan visi misi program mereka secara luas kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat nantinya akan memilih sesuai dengan hati nurani. Untuk kepentingan masyarakat, untuk kemajuan Bone. Baik. Pak Kapolres, apakah ada inovasi atau teknologi baru yang kemudian juga digunakan Polres Bone untuk meningkatkan efektivitas pengamanan pilkada tahun ini, Pak? Ya, kami hanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang kita miliki. Handy talkie, kemudian handphone, kemudian juga bagaimana percepatan informasi itu kami terima di lapangan. Kami juga membuka informasi dari masyarakat ketika terjadi sesuatu, mereka bisa menghubungi 110 dan itu 1x24 jam. Kemudian juga kita menyiapkan operator yang ada di kantor sewaktu-waktu nanti bisa mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan menyangkut masalah pilkada, termasuk juga yang lain-lain. Kenapa? Karena bukan hanya masalah pilkada, tapi ada tugas-tugas rutin juga pelayanan yang harus kita berikan kepada masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain yang tidak terlibat dalam pilkada pun juga kita amankan. Kemudian juga termasuk beberapa program-program kepolisian juga harus kita jalankan. Tapi khusus untuk pilkada tentunya kita sudah menyiapkan dengan sarana dan prasarana yang kita miliki, kita akan memanfaatkan secara optimal sehingga nantinya bisa kita hadirkan itu, dan kemudian personil kita di lapangan bisa secara optimal untuk melaksanakan pengamanan. Baik. Nah, Pak Kapolres, Bapak juga seperti apa melihat peran platform sosial media dalam membantu tugas dan kinerja kepolisian Resort Bone? Karena sekarang ini apa yang Bapak kerjakan itu bisa langsung kami saksikan melalui live TikTok dan segala macam oleh orang lain. Jadi memang sangat terbantu. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah terkadang sosmed ini digunakan untuk menyebarkan hoax, Pak, berita-berita yang bohong, bahkan ada saling sindir antara pendukung paslon A dengan paslon B. Itu bagaimana Bapak menyikapinya? Ini tidak bisa kita hindari ya. Hanya saja yang bisa kita lakukan adalah edukasi dan sosialisasi. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan secara edukasi kepada warga masyarakat kita.
Kenapa? Karena teknologi kan berkembang terus. Kita tidak bisa ngerem teknologi. Betul. Kita dihadapkan dengan tantangan adanya digitalisasi di mana saat ini sudah sangat-sangat terbuka. Saat ini kita diharapkan pada era 4.0 menuju kepada 5.0 sehingga teknologi itu menjadi sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Tapi terkait dengan berita hoax ini harus kita garis bawahi. Berita-berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Sehingga inilah menjadi penting untuk kita harus hadir secara bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat kita, memberikan literasi yang menyejukkan kepada masyarakat kita, memberikan edukasi informasi yang sifatnya membangun kepada warga masyarakat kita. Mari kita lawan berita hoax. Mari kita tidak menyebarkan berita-berita yang belum jelas sumber kebenarannya. Ada tips dalam rangka untuk menghadapi ini. Yaitu mari kita sharing dulu sebelum kita share. Oke. Jadi kita harus konfirmasikan dulu. Disaring dulu gitu ya. Disaring dulu. Ketika ada informasi, kemudian kita ragu bahwa ini informasi benar apa tidak. Mari kita konfirmasikan dulu. Ada wadah-wadahnya masing-masing. Ketika menyangkut masalah pelanggaran pemilu ada Bawaslu. Ketika menyangkut masalah mekanisme pemilu ada KPU. Ketika menyangkut masalah pidana ada kepolisian. Ketika menyangkut masalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ada pemerintah daerah. Silakan dikonfirmasikan dulu sebelum itu di-share. Kenapa? Karena informasi yang tidak jelas sumber kebenaran, bahkan itu bisa dikatakan berita hoax. Ini akan bisa memecah belah. Ini akan bisa menimbulkan gesekan-gesekan sosial. Ini akan menimbulkan provokasi dan akan bisa terjadi tindakan-tindakan yang kita tidak Tapi inginkan. berita-berita bohong itu kemudian juga masih menjadi ranahnya kepolisian kan, Pak Kapolres ya? Iya, kita juga ada patroli cyber terkait dengan hal-hal itu. Kita juga bisa mengidentifikasi terkait dengan berita-berita bohong yang muncul di sosial media sehingga kita harus cepat untuk mengcounter. Tapi selama ini ketika itu sudah terpublish kemana-mana, akhirnya sudah menjadi opini publik. Nah, ini kan sudah menyebar sehingga membutuhkan suatu kekuatan kita, energinya kita untuk kita harus meredam itu semua sebelum menjadi konflik. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Sehingga edukasilah yang lebih penting harus kita sampaikan kepada masyarakat. Karena bisa jadi berita-berita hoax tadi itu menjadi awal munculnya konflik kan, ada ketersinggungan seperti itu belum tentu benar gitu ya. Itu kemudian peran kepolisian itu juga kemudian menghandle itu. Tantangan yang akan dihadapi ke depan Pak di lapangan akan seperti apa? Sudahkah dipetakan juga? Ini kayaknya menjadi hal yang perlu kita waspadai ini teman-teman, seperti apa? Iya. Jadi ini merupakan tahun ujian bagi kita semua. Tahun tantangan bagi kita semua. Kenapa? Karena 5 tahun ke depan baru kita akan berhadapan lagi dengan situasi yang sama. Sehingga selain kita harus melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya rutinitas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian melakukan perlindungan pengayoman kepada masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kemudian melakukan penegakan hukum. Di samping itu juga kita dihadapkan dengan untuk mensukseskan proses pilkada ini, tahapan pilkada ini, sampai dengan nantinya pada masa pelantikan, dan kemudian kita bisa melahirkan pemimpin yang menjadi harapan kita bersama. Tantangan kita adalah mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Ini merupakan tantangan untuk kita harus sukseskan secara bersama-sama. Kenapa? Karena tahapan pilkada ini cukup panjang. Dimulai daripada tahap pendaftaran sampai dengan tahap pelantikan nantinya. Tahapan-tahapan ini merupakan suatu tantangan. Yang paling menantang adalah yang 3 tadi yang kami sampaikan pada saat masa kampanye, kemudian TPS, kemudian pendistribusian logistik. Namun tantangan ini nantinya akan kita hadapi secara bersama-sama. Karena aparatur pengamanan, polisi, TNI, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, paslon, parpol, harus secara bersama-sama. Mari kita hidupkan demokrasi yang sehat yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kalau melihat paparan Pak Kapolres, saya kok optimis sekali ya, insya Allah semua akan aman begitu ya. Insya Allah. Baik. Apalagi tadi sudah ada rakor lintas sektoral ya, itu juga penting sekali seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik, pendengar, kami buka line interaktif ya. Kami terima 2 deh, maksimal 2 penelpon. Silakan. Kami tunggu telepon Anda untuk berbincang-bincang dengan Bapak Kapolres Bone di 0481 21444. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Upi di Lapri ya. Ya. Silakan Upi. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Pak Upi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam presisi Pak. Salam presisi. Pak. Ya, mudah-mudahan nantinya apa yang telah Bapak paparkan tadi
ya, berjalan dengan lancar ga, dan nanti kita menghasilkan pemimpin yang amanah, yang bisa mengayomi rakyat, dan pilkada kali ini aman. Ya, yang saya mau tanyakan Pak, nanti di saat pelaksanaan pemungutan suara, ya, pemungutan suara itu, kalau boleh tahu Pak, daerah kecamatan mana saya Pak yang dapat kesana Pak pengamanan ekstra Pak? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi di Lapri, terima kasih. Satu lagi silakan yang mau bergabung sebelum Pak Kapolres sekalian menjawab. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan Pak Upi. Pak Kapolres sudah kalau menyebutkan kecamatan mungkin agak garis kan ya, tapi pada prinsipnya semua kan aman ya sebenarnya ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita ada pola. Polanya kita adalah pola kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Kalau sangat rawan tidak ada. Tidak ada. Kami mengidentifikasi tidak ada yang sangat rawan. Hanya saja kami melihat bahwa pola ini, pola kita masukkan kategori kurang rawan itu kenapa? Karena dekat, jangkauannya kita dekat. Yang masuk kategori yang rawan ini karena jangkauannya jauh. Jadi di wilayah-wilayah yang jauh yang kita menjangkau, sehingga butuh waktu untuk kita harus dari sana ketika terjadi sesuatu. Jadi kategori bahwa itu akan terjadi konflik tidak ada sebenarnya. Hanya karena kita melihat faktor jauhnya kita mendistribusikan logistik, faktor jauhnya kita tempuh dengan kendaraan, faktor jauhnya anggotanya kita untuk harus mengamankan sampai perjalanan sekian lama mereka harus mengamankan. Karena wilayah Bone ini kan cukup luas. Dan itu harus terjangkau semua TPS yang ada di sana, yang ada di ujung-ujung di sana, yang ada masyarakat yang ada di ujung sana. Ketika mereka harus mengawal distribusi logistik itu tentunya membutuhkan perjalanan yang cukup jauh. Aksesnya agak sulit ya. Aksesnya agak sulit. Ada yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor, tanpa harus menggunakan mobil. Ini kan masuk kategori rawan kalau menurut kami. Kenapa? Karena kan membutuhkan waktu untuk perjalanan ke sana. Ketika terjadi cuaca hujan kan logistik ini kan harus kita amankan. Tapi bukan tentang konflik ya. Dengan konflik, bukan kaitannya konflik. Kami tahu bahwa Bone ini adalah kota berada. Masya Allah. Bone ini adalah Bone yang insya Allah aman, sejuk, damai, sehingga semuanya akan bertanggung jawab untuk kesana. Baik, luar biasa. Saya juga sempat menyaksikan tayangan video yang menggambarkan Bapak berkunjung ke Telu Limpo, itu luar biasa itu Pak. Bedanya tuh kenapa Telu Limpo waktu itu? Kenapa harus ke Telu Limpo? Kenapa nggak kecamatannya mungkin lebih dekat begitu? Iya, saya pertama kali datang sini memang saya ingin menunjukkan kepada warga masyarakat saya Bone bahwa saya selaku Kapolres yang baru pada saat itu dan baru 2 hari menjabat, dan kemudian saya langsung melaksanakan acara Jumat Curhat di wilayah Telu Limpo dengan mengumpulkan 5 kecamatan, 5 polsek, kemudian dan Ramil hadir, kepala desa hadir, lurah hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat hadir. Habis itu saya menggunakan sepeda kemudian menuju ke Telu Limpo. Saya ingin menunjukkan bahwa daerah yang terjauh pun saya jangkau. Cuma dekat-dekat dalam kota. Ini komitmen seorang Kapolres Bone begitu ya. Baiklah, Pak Kapolres, kita sudah berada di penghujung acara. Sebagai penutup tentu kita berharap apa yang menjadi pesan himbauan Anda kepada masyarakat Kabupaten Bone agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada berlangsung, sekaligus juga harapan Pak Kapolres untuk pilkada Bone 2024 mendatang. Iya, baik, terima kasih. Kami sangat-sangat memberikan harapan bahwa untuk seluruh komponen bangsa, seluruh warga masyarakat Kabupaten Bone untuk bersama-sama dengan aparat pengamanan untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga stabilitas politik di tahun politik ini, sehingga insya Allah semua sektor yang menjadi aspek kehidupan manusia itu dapat bergerak dengan baik. Sektor politik bergerak dengan baik, sektor ekonomi yang insya Allah akan mensejahterakan masyarakat pun juga bergerak dengan baik dan produktif. Sektor pendidikan juga bergerak dengan baik untuk mencerdaskan masyarakat kita. Sektor sosial budaya yang perusahaan-perusahaan, kemudian investor-investor juga bergerak dengan baik. Kemudian sektor politik pun juga bergerak dengan baik, sehingga insya Allah ketika semua sektor ini bergerak dengan baik menunjukkan bahwa stabilitas itu dapat terjaga. Demokrasi pilkada bergerak dengan baik, sektor-sektor yang lain pun juga bergerak dengan baik. Jadi tidak ada sektor yang terhenti. Semuanya harus kita jaga itu, semuanya harus kita kawal itu. Sehingga insya Allah kita menunjukkan kepada warga masyarakat kita bahwa mari kita hadir untuk secara dewasa di dalam berdemokrasi. Kemudian harapan saya bahwa selama tahapan pilkada ini berlangsung,
mari kita jaga secara bersama-sama. Mari kita menghargai perbedaan-perbedaan, menghargai pilihan dan identitas politik setiap warga negara, masyarakat kita yang akan hadir di tempat-tempat pemungutan suara. Dan kemudian juga yang paling penting untuk kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dan kebersamaan. Dan kemudian insya Allah apabila itu kita lakukan, kita akan melahirkan pemimpin yang akan menjadi harapan kita bersama untuk membawa model lebih Bone, lebih aman, lebih maju, dan insya Allah akan menjadi lebih sejahtera. Baik. Dan kita optimis bahwa itu semua bisa terwujud dengan sinergitas ya Pak Kapolres ya. Baik. Jangan mudah terpancing ya, jangan mudah terprovokasi ya, itu yang penting ya. Baik Pak Kapolres, terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang di RRI Bone. Ini bukan pertama kalinya, ini bukan terakhir kalinya loh Pak. Nanti kita di jelang-jelang pilkada pun juga minta waktunya untuk kita ngobrol lebih intens lagi terkait dengan bagaimana pengamanan ke depan. Pak Kapolres, sekali lagi salam sukses untuk Bapak, salam presisi. Jaga kesehatan itu yang terpenting dan seluruh personil Polres Bone juga terus bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bone. Baik, pendengar, demikian dialog RRI Bone dengan Kapolres Bone Bapak KBP Erwinsyah SIKMH terkait dengan strategi pengamanan pilkada di Bone. Ini banyak sekali yang sudah dilakukan beliau dan insya Allah saya optimis di bawah kepemimpinan beliau, saya yakin dan percaya Bone akan aman, kemudian stabilitas keamanan juga terjaga, dan yang paling penting adalah kita bisa menghasilkan pemimpin yang amanah dan membawa Bone maju ke depan. Saya Imran Bate pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.